Okay, now let's take a look at this question. Czech Republic data, bla bla bla. Ya, berdasarkan data dari Republik, ya, negara Republik Ceko, maka bagaimana? Ya, soal ini menanyakan stated detail question. Maka cukup kita cari kata kuncinya tentang data dari negara Republik Ceko. Ya, jika kita fokus ke paragraf yang pertama, according to a study by Clinic Compare, the unhealthiest country in the world is the Czech Republic. Berdasarkan penelitian oleh Clinic Compare, negara yang paling tidak sehat di dunia adalah Republik Ceko. The study, which compared data on alcohol, tobacco consumption, and obesity in 179 countries, found that Czech Republic residents are among the world's heaviest drinkers. Ya, penelitian ini yang membandingkan data terhadap alkohol, konsumsi tembakau, dan juga obesitas pada 179 negara menemukan bahwa penduduk Republik Ceko adalah salah satu ya di antara peminum alkohol yang terberat di dunia. Lalu masih di paragraph 1 sebutkan bahwa indeed 9 of the 10 unhealthiest countries are located Eastern Europe, where smoking is more common than in the rest of the world and is increasing among teenagers. Ya, memang benar bahwa 9 dari 10 negara yang paling tidak sehat itu terletak di Eropa bagian timur, di mana merokok itu sudah umum ya, sudah banyak. Then in the rest of the world, lebih banyak di negara Eropa bagian timur daripada di dunia ini. Ya, jadi jumlah orang yang jumlah merokok itu jauh lebih banyak ya, lebih banyak di Eropa Timur dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. And is increasing among teenagers, dan semakin meningkat di kalangan remaja. Ya, maka yang sesuai dengan kalimat-kalimat ini yang bisa kita temukan di paragraph 1, yang tepat adalah yang echo bahwa Czech Republic data have the highest combined rates of smoking, obesity, and alcohol consumption. Ya, data tentang Republik Ceko ini memiliki tingkat yang tertinggi ya dari segi merokok, obesitas, dan konsumsi alkohol. Opsi yang alfa tidak disebutkan di teks ya, apakah mereka cukup olahraga atau tidak. Opsi yang B, bravo, ya merokok lebih dari negara lain di Eropa Timur. Yang opsi yang bravo ini belum tentu ya gitu. Karena kalau kita baca ini di kalimat yang kedua ini ya, disebutkan bahwa Czech Republic residents are among the world's heaviest drinkers. Jadi penduduk negara Ceko ini adalah di antara peminum alkohol yang paling berat ya. Jadi apakah dia yang nomor 1 belum tentu juga ya. Yang jelas di Eropa Timur kan ada banyak negara ya. Salah satu yang terbanyak adalah Ceko. Tapi apakah dia yang terbanyak dalam segi minum alkohol itu belum tentu ya, karena tidak disebutkan dengan jelas di dalam teks. Opsi yang delta, are more obese than people in both the USA and the rest of the Europe ya. Masih merujuk pada paragraf 1 ya, di kalimat yang terakhir disebutkan bahwa opsi yang delta salah ya, karena lebih banyak orang yang kegemukan di Amerika daripada di Ceko. Sehingga jawaban yang paling tepat, yang terbaik adalah opsi yang echo, have the highest combined rates of smoking, obesity, and alcohol consumption. Now let's take a look at this question according to the article, bla bla bla. Berdasarkan artikel tersebut, soal ini menanyakan stated detail question. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan artikel tersebut? Jika kita baca opsi yang A, as the healthiest country, Nepal is in fact the most polluted country. Sebagai negara tersehat, Nepal ternyata adalah negara yang paling tercemar. Ya, opsi yang alfa ini tidak sepenuhnya benar ya gitu. Kalau kita baca informasi di paragraf yang keempat, ya sebutkan bahwa Nepal ini bukan negara tersehat ya, tapi walaupun paling sehat tapi juara yang keempat ya, bukan juara yang pertama. Negara tersehat keempat di dunia berdasarkan Clinic Compare. Nah, selain itu walaupun katanya negara tersehat keempat, ya ternyata Nepal ini adalah the 10th most polluted country ya. Dari segi polusi malah Nepal ini termasuk banyak ya, yaitu juara ke-10 negara yang tercemar, yang paling tercemar ya. Jadi opsi yang alfa kurang tepat karena Nepal ini bukan negara tersehat ya, tapi walaupun tersehat tapi dia masih juara keempat ya.
dan juga bukan yang paling tercemar. Karena dari segi pencemaran ya, dari segi tercemar, negara Nepal ini juara ke-10. Bukan berarti yang paling tercemar di dunia. Opsi Bravo, there are more diseases of affluence in DR Congo than in the USA. Ada lebih banyak penyakit akibat kekayaan di Kongo daripada di Amerika ya. Bermasalah pada kata affluence atau kekayaan ya. Kalau kita baca paragraph 3 ada kalimat ya, however, namun many countries, banyak negara khususnya di Afrika, are still struggling with diseases of poverty. Masih berjuang yang melawan penyakit akibat kemiskinan. Yang salah satunya adalah Kongo. Jadi opsi yang Bravo salah yang B ya, karena bukan kekayaan, harusnya malah kemiskinan atau poverty. Opsi yang Charlie, opsi yang C, access to medical facilities and doctors in Malawi is gradually rising. Akses menuju fasilitas medis dan dokter di Malawi itu semakin meningkat ya, perlahan semakin meningkat, semakin banyak. Ya, kalau kita baca paragraph 3, malah sebaliknya. Ya, di Malawi katanya TBC dan HIV ini adalah ya penyakit yang sudah umum, ya sudah banyak terjadi di Malawi. Ya. Kenapa? Karena country ini lack kurang, ya kekurangan basic medical facilities, kekurangan fasilitas medis yang dasar dan dokter yang terlatih. Jadi opsi yang Charlie salah ya, khususnya pada kata gradually rising. Karena justru ya akses menuju fasilitas medis dan dokter ini masih buruk ya. Masih kurang akses, masih kurang fasilitas medis yang mendasar dan juga masih kekurangan dokter yang terlatih. Maka opsi yang C juga salah. Opsi yang Delta, there is more malnutrition than obesity in Mozambique. Ada lebih banyak kasus kurang gizi daripada kegemukan di Mozambique ya. Kalau kita baca paragraph 3, nah ini benar ya, bahwa di Mozambik ini, negara Mozambik ya, masih terdapat banyak kekurangan gizi ya, lack of nutrients, kekurangan gizi. Nah itu lebih umum dibandingkan masalah akibat kebanyakan makan ya, terlalu banyak makan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah yang Delta. Opsi yang Eco kurang tepat ya, karena ada kata the lowest in the world ya, walaupun mungkin harapan hidup di Kongo ini tidak tinggi ya. Kalau kita baca informasi di paragraf yang ketiga, ada kalimat nih bahwa the average life expectancy in DR Congo is just 53 years old ya. Jadi rata-rata masa hidupnya orang Kongo itu hanya sekitar sampai 53 tahun. Tapi kan belum tentu ya bahwa ini adalah yang terendah ya. Belum tentu bahwa Kongo adalah yang paling rendah di dunia. Jadi bermasalah opsi E pada kata lowest. Sehingga jawaban yang terbaik adalah yang Delta. Okay, now let's take a look at this question. The text indicates that bla bla bla. Teks ini menunjukkan bahwa soal ini menanyakan hal yang sifatnya implied, detailed question yang tersirat, dan informasinya we can find information somewhere in the text. Kalau kita fokus kepada paragraf yang keempat, terdapat penjelasan bahwa moreover Nepal, listed by Clinic Compare as the 4th healthiest country, is the 10th most polluted country and Afghanistan the 14th. Selain itu, Nepal walaupun katanya terdaftar di Clinic Compare sebagai negara tersehat keempat di dunia, tapi ternyata adalah negara ke-10 yang paling tercemar di dunia, dan Afghanistan adalah negara yang ke-14. Nah, maka opsi yang alfa mungkin kurang tepat ya, walaupun benar bahwa Nepal itu lebih banyak polusinya dibanding Afghanistan, benar gitu. Ya karena Nepal ini juara yang ke-10, sedangkan Afghanistan juara ke-14. Jadi mungkin benar bahwa Nepal itu lebih banyak polusinya dibandingkan Afghanistan. Tapi apakah benar polusinya berasal dari vehicles dan industries? Nah ini belum tentu ya. Karena kan bisa jadi polusinya dari sumber lain, misalnya dari sumber rumah tangga atau household. Ya, maka opsi yang alpha ini kurang tepat. Opsi yang B, yang Bravo, fewer people die as a result of air pollution in Afghanistan than in Nepal. Ya, lebih sedikit orang yang meninggal sebagai hasil atau akibat dari polusi udara di Afghanistan daripada di Nepal. Ya, mengenai opsi yang Bravo ini tidak ada informasinya di dalam teks. Ya, sehingga opsi yang B ini kurang tepat ya. Opsi yang C, people put their health at risk when cooking with kerosene, wood, dung, and coal. Orang-orang ya membahayakan kesehatan mereka ketika mereka masak dengan minyak tanah, dengan kayu, dengan kotoran hewan, ataupun batu bara. Ya,
Informasi ini bisa kita temukan di paragraf yang keempat juga ya, pada kalimat around 2.4 billion people worldwide are exposed to dangerous levels of household air pollution while cooking on fires or stoves fueled by kerosene, wood, dung, and coal. Ya, maka membahayakan ya, membahayakan untuk masak di atas api ataupun kompor ya, yang bahan bakarnya berasal dari kerosene, wood, dung, ataupun coal, berdasarkan informasi di paragraf yang keempat. Sehingga opsi yang Charlie, people put their health at risk when cooking with kerosene, wood, dung, and coal, adalah jawabannya, opsi yang Charlie. Opsi yang delta kalau kita baca, ini kurang tepat ya, walaupun ada informasinya di teks ya. Kalau kita baca paragraf yang keempat tadi ya, kalimat yang tadi itu, yaitu 2.4 billion people are currently suffering from diseases associated with air pollution. Ya, di sini disebutkan bahwa ya mereka ini sekitar 2,4 miliar orang di dunia ini ya bisa terpapar bahaya tingginya polusi udara dari rumah tangga. Jadi mereka hanya terpapar bahaya atau mereka bisa beresiko untuk terkena penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. Tapi apakah mereka sudah sakit atau belum, itu belum tentu ya. Yang delta dikatakan bahwa saat ini sedang sakit ya. 2,4 miliar orang saat ini sedang sakit. Belum tentu sedang sakit ya, walaupun mereka dalam bahaya akan polusi udara, tapi belum tentu. Tidak disebutkan bahwa mereka saat ini sedang sakit akibat penyakit yang disebabkan atau berkaitan dengan polusi udara. Jadi salah pada kata are currently suffering, karena mereka belum tentu sedang sakit. Ya, opsi yang Eko, air pollution kills 7 million people worldwide everywhere. Opsi yang E dikatakan bahwa polusi udara membunuh 7 juta orang di dunia setiap tahun. Opsi yang Eko juga kurang tepat ya. Kalau kita baca masih informasi di paragraf yang keempat, ya dikatakan bahwa ya 7 juta orang ini meninggalnya kenapa? Karena diseases, karena penyakit. Ya. Penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. Jadi bukan polusi udara itu sendiri, tetapi penyakitnya yang bisa membunuh hingga 7 juta orang di dunia setiap tahun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang Charlie. People put their health at risk when cooking with kerosene, wood, dung, and coal. Okay, now let's take a look at this question. The author's attitude regarding the clinic compare study is blah blah blah. Sikap penulis terhadap penelitiannya clinic compare itu bagaimana? Ya, jika kita lihat kata kuncinya yang menjelaskan sikap, ya sikap penulis itu jenis soalnya termasuk ke dalam tone ataupun attitude. Jika kita cari kata kuncinya bagaimana sikap si penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh clinic compare, ya bisa kita temukan informasinya di paragraf yang kedua, kalimat yang paling pertama di paragraf yang kedua. Dikatakan bahwa the study must be taken with a pinch of salt, however. Ya. Namun penelitian yang dilakukan oleh clinic compare ini seharusnya tidak perlu dipercaya, ya, jangan dipercaya, gitu. Ya. Sehingga dia tidak setuju. Sikap penulis adalah disapproving atau tidak setuju dengan clinic compare study. Sehingga jawabannya bravo, disapproving atau tidak suka atau tidak setuju. Okay, now let's take a look at this question. What topic does the paragraph following the text most likely discuss? Topik apakah yang kemungkinan dibahas di paragraf setelah ini? Ya. Jadi kita harus meramal nih, kemungkinan besar kita harus memprediksi ya. Setelah teks ini kemungkinan akan membahas tentang apa. Soal ini termasuk ke dalam jenis soal transition. Adapun transition itu setidaknya ada 2 jenis soal. Yang pertama adalah preceding. Kalau preceding itu menanyakan sebelum teks ini kemungkinan akan membahas tentang apa. Itu preceding. Adapun jenis soal transition yang kedua adalah following. Jadi kita harus memprediksi kemungkinan setelah teks ini tuh akan membahas tentang apa. Nah, maka bagaimana cara menjawabnya? Pertama yang kita fokuskan adalah topiknya. Ya, jangan sampai topiknya melebar kemana-mana. Yang kedua, fokus kita adalah bagian akhir dari teksnya. Karena ini bisa menjadi jembatan untuk paragraf yang setelah ini. Structure, ya bisa juga kita fokus ke susunan dari teksnya atau kerangka teksnya. Misalnya teksnya tentang how to make cupcakes, bagaimana cara membuat kue mangkok. Nah, maka kita bisa memprediksi nih, kemungkinan besar bisa jadi ya, setelah teks ini adalah langkah berikutnya. The next step ya, of how to make cupcake. Langkah berikutnya tentang cara membuat cupcake. Ya, jadi bisa juga kita lihat dari struktur teksnya ya.
Selain topik atau bagian akhir teksnya dan juga struktur atau kerangka teks, yang terakhir adalah yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa jawaban kita itu not mentioned in the text ya, belum disebutkan di dalam teks. Ya. Jadi pilih jawaban yang belum disebutkan di dalam teks. Oke. Opsi yang alpha dikatakan bahwa opsi yang A ya, yang A dikatakan bahwa data on the healthiest and unhealthiest countries in the world. Opsi yang A kurang tepat karena opsi yang A sudah disebutkan di teks ya. Kalau kita merujuk pada paragraf 1 ya, paragraf 1 sebutkan bahwa negara yang paling tidak sehat adalah negara Ceko. Lalu pada paragraf yang kedua disebutkan bahwa negara yang paling sehat ya, yang paling tidak sehat adalah negara Ceko, sedangkan yang paling sehat berdasarkan teks ya, berdasarkan data dari Clinic Compare ini, yang paling sehat adalah negara Afghanistan. Ya. Katanya karena tingkat kegemukannya rendah, konsumsi alkoholnya juga rendah gitu ya. Jadi opsi yang alpha kurang tepat karena sudah ada datanya di dalam teks. Opsi yang bravo juga kurang tepat ya karena data tentang alkohol, tobacco, dan obesity juga sudah ada di dalam teks, khususnya di paragraf yang pertama. Ya. Itu datanya membandingkan konsumsi alkohol, ya, tobacco atau tembakau, dan juga tingkat kegemukan di 179 countries, ya, di 179 negara. Jadi opsi yang bravo juga kurang tepat karena opsi yang bravo sudah ada di teks. Sehingga yang A dan B salah. Opsi yang C, the unhealthiest country in the world according to study by Clinic Compare. Opsi yang C juga salah ya. Karena negara yang paling tidak sehat sudah ada di teks di paragraf 1. Di paragraf 1 sebutkan bahwa negara yang paling tidak sehat adalah Czech, ya, negara Ceko. Opsi yang delta ini paling masuk akal ya, gitu, bahwa bisa jadi ada studi lain, ada penelitian lain whose finding yang temuannya itu different, berbeda ya, dengan hasil penelitian dari Clinic Compare ya, sehingga jawabannya adalah yang delta ya, karena belum disebutkan di teks. Kalau kita baca di teks di paragraf 2 ya, di paragraf 2 kalimat pertama disebutkan bahwa the study must be taken with a pinch of salt however ya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Clinic Compare ini ya seharusnya tidak dipercaya. Ya, maka bisa jadi teks setelah ini adalah membahas tentang another study whose findings are different from the Clinic Compare study. Penelitian yang lain yang datanya, yang temuannya berbeda dengan hasil temuan dari Clinic Compare. Adapun yang Eko juga kurang tepat ya, karena teks ini pun katanya datanya tidak akurat ya, gitu. Jadi opsi yang E juga salah nih, khususnya pada kata accurately. Karena menurut si penulis datanya itu tidak akurat, sehingga kita seharusnya tidak percaya dengan penelitian dari Clinic Compare ini. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang delta, karena sesuai dengan topiknya dan juga belum disebutkan di dalam teks. Okay, now let's take a look at this question. Research into the link between health and personality, bla bla bla. Penelitian tentang hubungan antara kesehatan dan kepribadian, bla bla bla. Ya, soal ini menanyakan stated detail question. Jika kita cari informasi di paragraf yang ketiga, terdapat kalimat even so, if health workers applied an understanding of personality to the services they provide, they could influence the extent to which patients act on advice and follow their treatment. Even so, walaupun demikian, jika para pekerja kesehatan menerapkan pemahaman tentang kepribadian pada servis, pada layanan yang mereka berikan, maka mereka bisa mempengaruhi sejauh mana para pasien bertindak sesuai dengan saran, sesuai dengan nasihat, dan mengikuti pengobatan mereka. Ya, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika para pekerja kesehatan memahami hubungan yang baik antara health, ya, memahami hubungan antara kesehatan dan kepribadian dengan baik, maka could be practically applied to improve public health. Maka pemahaman ini bisa diterapkan, ya, bisa dengan praktis diterapkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan masyarakat. Sehingga jawabannya adalah yang bravo. Opsi alpha has not been studied in great depth until recently, belum dipelajari atau belum diteliti secara mendalam sampai baru-baru ini. Ya, mengenai apakah ini baru dipelajari ini kurang jelas ya, karena kalau kita cari informasinya di paragraf yang keempat terdapat kalimat until now, sampai sekarang. Berarti kan bisa jadi dari dulu ya, bisa jadi dari dulu sampai sekarang
Focus of personality health research has been to explore the link between personality and health and has had very little practical application. Ya. Kalimat ini menjelaskan bahwa dari dulu sampai sekarang fokus riset terhadap penelitian, riset terhadap kepribadian dan kesehatan telah mengeksplorasi hubungan antara kepribadian dan kesehatan dan baru sedikit penerapannya gitu ya. Jadi kalau coba diterapkan dengan baik, bisa jadi hal ini bisa improve public health ya, bisa meningkatkan kesehatan masyarakat gitu ya. Sehingga opsi yang alpha kurang tepat karena bisa jadi sudah dipelajari sejak lama. Opsi Charlie, opsi yang C, clearly shows a connection between personality and health, dengan jelas menunjukkan hubungan, menunjukkan kaitan antara kepribadian dan kesehatan. Jika kita cari informasi di paragraf yang kedua, terdapat kalimat however, namun in other cases, di beberapa kasus lain the relationship is less clear, hubungannya masih kurang jelas. Ya, jadi opsi yang Charlie kurang tepat karena dikatakan clearly, padahal masih kurang jelas hubungan antara health dengan personality. Opsi yang delta should be carried out by both clinicians and psychologists. Seharusnya dilakukan oleh baik itu dokter maupun psikologis, ahli psikologis. Opsi yang delta juga kurang tepat, ya karena ini belum tentu suatu hal yang mungkin mesti dilakukan. Ya bisa jadi riset ini dilakukan oleh orang lain seperti dilakukan oleh peneliti atau researchers. Ya, jadi tidak ada penjelasannya bahwa research ini seharusnya dilakukan oleh clinicians ataupun psychologists. Opsi yang opsi yang E has shown that sensation-seeking individuals often risk their health. Telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mencari sensasi itu sering membahayakan kesehatan mereka. Jika kita cari informasi tentang hal ini, bisa kita temukan di paragraf yang ketiga. Ya, terdapat kalimat high sensation-seeking individuals who are extroverts and unconscientious in the Big Five model and tend to take part in risky activities, respond to drama, energy, and emotion. Ya, dari sini kita ketahui bahwa walaupun benar para orang yang suka mencari sensasi itu sering membahayakan kesehatan, tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah bahwa mereka itu merespon dengan baik terhadap drama, energi, dan emosi. Ya, sehingga jawaban yang paling baik adalah yang bravo. Ya, bahwa jika para pekerja kesehatan bisa memahami pentingnya hubungannya antara health dan personality, maka hal ini bisa diterapkan to improve public health, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat atau untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Sehingga jawabannya adalah yang bravo. Okay, now let's take a look at this question. Which of these is not a reason why clinicians do not currently consider personality in their approach to healthcare? Manakah yang berikut ini bukan merupakan alasan kenapa para dokter itu saat ini belum mempertimbangkan untuk mempelajari kepribadian, ya khususnya kepribadian pasien, yang mempelajari kepribadian pasien dalam pendekatan mereka pada saat merawat kesehatan. Ya. Jika kita cari informasinya di teks, ya soal ini termasuk dalam jenis soal unstated detail question. Kita diminta mencari pernyataan yang salah, yang bukan merupakan kenapa para dokter itu belum mempertimbangkan untuk mempelajari kepribadian pasien mereka dalam memberikan layanan kesehatan. Informasi terhadap hal ini bisa kita temukan di paragraf yang pertama. Terdapat kalimat there are several reasons for this. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Alasan pertama adalah some health workers, beberapa pekerja kesehatan doubt, ragu whether apakah there's a direct link, apakah ada hubungan langsung between antara health and personality, antara kesehatan dan kepribadian, or whether it's just a coincidence, atau mungkinkah ya bisa jadi ya apakah itu hanya sekedar kebetulan. Ya, maka karena dianggap belum ada hubungan yang jelas, ya ini salah satu alasan kenapa beberapa dokter belum mempelajari lebih dalam ya tentang kepribadian. Ya, maka opsi ini sama dengan kalimat ini mewakili opsi delta ya.
Opsi yang D yaitu they doubt, mereka ragu whether a person's personality directly affects their health. Ya. Para dokter ragu apakah kepribadian orang itu dengan langsung berdampak terhadap kesehatan mereka. Ya, jadi apakah ada direct link? Ya, maka opsi yang delta benar ya berdasarkan kalimat ini. Nah, cuma yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Lalu kalimat setelahnya, some feel it is their personal duty to treat all patients in the same way. Beberapa pekerja kesehatan merasa itu adalah sudah kewajiban mereka ya untuk merawat semua pasien dengan cara yang sama. Maka ini merupakan perwakilan dari opsi yang B, ya, opsi Bravo. They consider it their duty to treat all patients equally. Yang mereka menganggap bahwa sudah kewajiban mereka untuk merawat semua pasien dengan cara yang sama. Ya, maka opsi yang Bravo juga kita bisa eliminasi. Lalu kalimat setelahnya others, sedangkan yang lainnya lagi argue that delivering health services according to patients' personalities will have minimal impact. Ya. Yang lainnya berargumen bahwa memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kepribadian pasien itu punya dampak yang minimal atau dampaknya hardly noticeable, hampir tidak terlihat. Sama dengan opsi yang Charlie, ya, opsi yang C. They think the effect itu dampak ya, bisa dikatakan dampak. Ya, pengaruh atau dampak terhadap kesehatan pasien itu will be hardly noticeable, akan hampir tidak bisa terlihat atau punya dampak yang minimal. Ya, sehingga opsi yang Charlie, opsi yang C juga bisa kita eliminasi. Lalu lanjutan kalimat setelahnya lagi, and therefore isn't worth the effort, dan oleh karena itu tidak sepadan dengan usahanya. Ya, maka hal ini dianggap tidak penting, ya, considered unimportant. Ya, jadi opsi yang Eko juga bisa kita eliminasi. Ya, karena terwakili dengan kalimat yang ini. They argue that personality is considered unimportant in treating patients. Yang mereka berargumen bahwa kepribadian itu dianggap tidak penting, ya, tidak sepadan dengan effortnya, dengan usahanya, ya, dalam merawat pasien. Ya, sehingga jawaban yang tidak terwakili ya dari kalimat yang di paragraf pertama ini, dari informasi ini ya, yaitu tentang alasan mengapa para dokter belum mempertimbangkan personality dalam layanan mereka terhadap kesehatan masyarakat adalah opsi yang alpha, yaitu they lack sufficient training in psychology. Mereka masih kurang dalam hal pelatihan, ya, mereka kurang pelatihan yang cukup di bidang psikologi, sehingga jawabannya adalah yang alpha. Okay, now let's take a look at this question. What can be concluded from the text about neurotic patients? Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks tersebut tentang pasien neurotik? Soal ini menanyakan implied detail question. Jadi kita cari pernyataan yang benar berdasarkan suatu informasi di dalam teks. Nah, informasinya bersifat tersirat atau implied. Informasi tentang neurotic patients ini bisa kita temukan di paragraf yang kedua. Terdapat kalimat, however, in other cases, the relationship is less clear. Namun pada kasus-kasus lain, hubungannya masih belum jelas. Hubungannya kurang jelas. Neurotic behavior, for instance, has been found in some studies to increase the risk of death, in others to protect people from illness, and in others to have no link to health at all. Ya, misalnya pada kasus perilaku neurotik. Nah, yang telah ditemukan di beberapa penelitian ini meningkatkan risiko kematian. Tapi pada penelitian yang lain malah melindungi orang dari penyakit. Dan pada penelitian yang lainnya lagi, ya, menunjukkan tidak adanya hubungan terhadap kesehatan sama sekali. Maka dari kalimat-kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa there is no consistent link between a patient's level of neurosis and their health. Tidak ada hubungan yang konsisten antara level atau tingkat neurosis patient dengan kesehatan mereka. Okay, now let's take a look at this question. It can be inferred that the campaign center, blah blah blah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kampanye center bagaimana? Ya,
Soal ini menanyakan implied detail question. Jika kita cari informasinya tentang the campaign center, bisa kita temukan di paragraf yang ketiga, yaitu pada kalimat, for example, high sensation seeking individuals who are extroverts and unconscientious in the Big Five model and tend to take part in risky activities, respond to drama, energy, and emotion. Misalnya, para individu ya, para orang yang sangat suka mencari sensasi, ya, yang extrovert dan juga tidak teliti dalam model Big Five dan cenderung untuk berpartisipasi, ambil bagian dalam aktivitas yang berisiko. Mereka merespon ya dengan baik terhadap drama, energi, dan emotion. Thus, jadi to encourage those people to follow health advice, untuk memotivasi orang-orang tadi ya untuk mengikuti saran kesehatan, maka health promotions can be designed to incorporate those factors. Ya, maka promosi kesehatan bisa dirancang ya dengan menggabungkan faktor-faktor tersebut ya. An example of this was the campaign center which aimed to reduce cannabis use among high sensation seeking teenagers. Ya, contoh dari hal ini adalah kampanye center ya yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan ganja di kalangan remaja yang high sensation seeking ya, yang sangat mencari sensasi ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa campaign center ini yang menggunakan drama dan energi dan juga emotion ya gitu dalam desain mereka ya, supaya para remaja, orang-orang ya, para individu yang sensation seeking ini bisa terdampak ya dengan cara campaign center ini menggunakan drama, energi maupun emotion yang sesuai dengan ya kepribadian dari individual yang ini, yang high sensation seeking individual ini. Sehingga yang sesuai dengan pernyataan ini adalah opsi yang alpha, use drama and energy in its design. Oke, opsi yang bravo dikatakan bahwa fail to reduce cannabis use among teenagers, gagal untuk mengurangi penggunaan ganja di kalangan remaja. Opsi yang bravo salah ya, karena dikatakan di kalimat ini ya, di yang bagian akhir ini di paragraf yang ketiga terdapat kalimat by creating a suitable television adverts, they successfully engage these youth and reduce their recreational drug use. Ya, jadi mereka berhasil untuk menarik anak-anak muda ini dan mengurangi penggunaan narkoba mereka. Jadi mereka berhasil, bukannya failed, bukannya gagal. Maka yang bravo salah. Opsi yang C dikatakan bahwa was delivered across multiple media including television and online. Salah ya. Kalau kita baca kalimat tadi ya, ini nih yang kalimat yang akhir ini nih di paragraf yang ketiga dikatakan bahwa by creating a suitable television adverts. Jadi iklan TV bukannya iklan online. Ya, maka yang C salah pada kata online. Opsi yang D dikatakan bahwa was designed to attract conscientious high sensation seeking teenagers. Salah, bukan yang conscientious, justru yang unconscientious, yang tidak teliti. Ya, bukan yang teliti. Maka yang D salah, opsi D salah pada kata conscientious. Opsi yang E could help psychologists better understand the link between personality and health. Walaupun opsi yang E mungkin benar ya gitu, tapi sebenarnya kurang tepat. Karena campaign center ini bukan untuk membantu psikologis, tapi untuk membantu remaja ya. Remaja tadi tuh gitu. Ya. Yang mereka butuh bantuan dalam hal medis, misalnya untuk mengurangi pemakaian narkoba, pemakaian ganja tadi ya gitu. Jadi bukan untuk membantu psikologis, untuk membantu pasien gitu, supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, yaitu bahwa campaign center ini menggunakan drama dan energi dalam desain mereka. Okay, now let's take a look at this question. Who is the article most likely aimed at? Ya, paling kemungkinan besar siapakah yang ditujukan ya, teks ini ditujukan untuk siapa. Jika kita cari kata kuncinya, soal ini menanyakan audience ya. Jika kita cari kata kunci yang berkaitan dengan kepada siapakah yang pembaca terbaik ya dari teks ini ditujukan kemungkinan besar untuk siapa.
Terdapat kalimat di paragraf yang ketiga. Kalimatnya seperti ini, even so, meskipun demikian, if health workers applied an understanding of a personality to the service they provide, they could influence the extent to which patients act on advice and follow their treatment. Meskipun demikian, jika para pekerja kesehatan menerapkan pemahaman kepribadian ya terhadap layanan yang mereka berikan, maka para health workers ini, para pekerja kesehatan ini bisa memberikan pengaruh ya sejauh mana pasien akan bertindak sesuai dengan saran yang diberikan kepada mereka dan mengikuti pengobatan mereka. Jadi teks ini akan sangat berdampak positif ya jika yang membaca adalah para health workers, para pekerja kesehatan. Ya khususnya di luar dari psikologi ya, karena orang psikologi mungkin lebih paham ya. Sehingga jawaban yang sesuai dengan hal ini adalah opsi C, health workers outside psychology, para pekerja kesehatan di luar bidang psikologis. Okay, now let's take a look at this question. To be bitten by the travel bug means that people like to blah blah blah. Digigit oleh travel bug, ya mungkin kalau diartikan agak sulit ya. Travel perjalanan, jalan-jalan, bug artinya serangga. Ya tapi tidak ada yang namanya serangga jalan-jalan pastinya. Ya. Jadi digigit oleh travel bug artinya adalah bahwa orang itu orang yang suka apa nih kira-kira nih ya. Jadi untuk mengetahui artinya apa itu to be bitten by travel bug, kita lihat dari konteksnya. Ya soal ini menanyakan vocabulary. Jadi jika kita cari to be bitten by travel bug ini bisa kita temukan ya somewhere in the first paragraph ya, terdapat di kalimat di paragraf yang pertama. Kalimatnya sebagai berikut. This generation has been bitten by travel bug and can't wait to explore the world. Generasi ini telah digigit ya oleh travel bug dan tidak sabar untuk menjelajahi dunia. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang suka jalan-jalan ya. Khususnya kalau kita baca kalimat setelahnya lagi ya, can't wait to explore the world, yang tidak sabar nih untuk menjelajahi dunia. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang suka jalan-jalan dan khususnya lagi ya untuk menjelajahi dunia. Sehingga jawaban yang paling tepat sesuai dengan konteks di paragraph 1 adalah opsi yang delta, yaitu travel around the world, jalan-jalan keliling dunia. Okay, now let's take a look at this question. The following places are most likely visited by Gen Z travelers except blah blah blah. Oke ya, jadi berikut ini adalah tempat-tempat yang kemungkinan besar dikunjungi oleh travelers Gen Z. Ya, kecuali yang mana? Ya, jika kita cari informasinya, soal ini menanyakan unstated detail question. Nah, jika kita cari informasinya di paragraf yang pertama, terdapat kalimat, while some people of the older Gen X and Boomer generations prefer to stay in the comfort of their home, this generation has been bitten by the travel bug and can't wait to explore the world. Exotic places call to them. Come visit me and I will show you my mysteries, they say. Walaupun beberapa orang dari generasi yang lebih lama yaitu Gen X dan Boomer itu lebih suka tinggal di rumah saja, tetap di rumah saja. Nah, tapi generasi ini yaitu Gen Z yang mereka lebih suka jalan-jalan dan tidak sabar untuk menjelajahi dunia menuju tempat-tempat yang eksotik. Ya, maka yang sesuai dengan itu adalah mungkin yang alpha ya, yaitu Borobudur Temple, Candi Borobudur. Ya, tempat lainnya yang eksotik yang ada di seluruh dunia mungkin adalah yang Bravo, yaitu Ancient Inca Ruins, runtuhan Inca yang kuno. Yang Charlie juga masuk akal, yaitu Great Wall of China, ya tembok raksasa China. Tembok raksasa di Tiongkok juga sama ya, termasuk tempat yang eksotik dan ada di seluruh dunia dan ada di luar negeri gitu ya. Sehingga kita harus menjelajahi dunia untuk pergi ke Borobudur Temple, Inca Ruins, Great Wall of China, ataupun ke Taj Mahal India. Nah, sedangkan yang mungkin tidak termasuk ke dalam tempat yang eksotik yang ada di negara lain adalah shopping arcade. Ya, sehingga jawaban yang kurang tepat ya, yang mungkin tidak termasuk tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh Gen Z adalah ke shopping arcade atau pusat perbelanjaan.
Okay, now let's take a look at this question. The underlined word in it gives them a better perspective about the earth and blah blah blah. Paragraph 3 refers to blah blah blah. Soal ini menanyakan noun reference atau rujukan kata ganti. Supaya tahu kata ganti it-nya merujuk pada apa, kita bisa baca kalimat sebelumnya atau bagian kalimat sebelumnya. Kalimat ini kita temukan di paragraf yang ketiga, yaitu why do people want to explore the world? Kenapa orang-orang mau menjelajahi dunia? It, karena itu, gives them a better perspective about the earth. Karena itu memberikan mereka perspektif yang lebih baik tentang dunia. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa kata it di sini merujuk pada exploring the world atau menjelajahi dunia. Sehingga jawabannya adalah opsi yang delta, exploring the world, menjelajahi dunia. Okay, now let's take a look at this question. From the text, we may conclude that blah blah blah. Dari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa blah blah blah. Soal ini menanyakan implied detail question. Ya. Jika kita baca informasi di paragraf yang ketiga, Gen Zers commonly take trips or travel abroad with intention of sharing their voyage on Instagram, posting pictures and photos. Ya, para Gen Z ini ya seringkali mereka berjalan-jalan ke luar negeri ya, dengan tujuan untuk men-share ya, berbagi perjalanan mereka di Instagram dan juga memposting gambar-gambar dan juga foto-foto. Ya, makanya sesuai dengan ini adalah opsi yang Charlie. Gen Z visits a destination because it looks great in photos. Gen Z mengunjungi tempat-tempat tujuan-tujuan karena akan terlihat keren ya ketika di foto. Ya, opsi yang alpha ini tidak sepenuhnya tepat ya, karena tidak disebutkan di teks bahwa traveling around the world costs a lot of money. Ya, bahwa jalan-jalan keliling dunia itu akan menghabiskan banyak uang. Walaupun mungkin benar, tapi tidak tercantum dengan jelas di dalam teks. Opsi yang bravo, traveling does not help people see things in a correct way. Jalan-jalan tidak membantu orang melihat hal-hal dengan cara yang lebih tepat. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau kita baca informasinya di paragraf yang ketiga, terdapat kalimat, why do people want to explore the world? It gives them a better perspective about the earth. Ya, kenapa orang mau menjelajahi dunia? Karena menjelajahi dunia itu bisa memberikan perspektif yang lebih baik. Ya, cara pandang yang lebih baik tentang bumi. Ya, sehingga opsi yang B salah pada kata not. Opsi yang delta, traveling around the world is a mysterious experience. Ya, berjalan-jalan keliling dunia adalah pengalaman yang misterius. Bukan pengalamannya, mungkin tempatnya bisa jadi misterius ya, gitu. Tapi pengalamannya sendiri harusnya adalah hal yang menyenangkan karena it makes them feel alive ya, karena membuat hidup menjadi lebih hidup ya. Opsi yang eco, many people are attracted to see new cultures in distant places. Banyak orang tertarik untuk melihat kebudayaan yang baru di tempat-tempat yang jauh. Nah, ini belum tentu juga ya, karena tidak banyak orang ya, belum tentu ya. Kalau kita baca informasinya di paragraf yang pertama, terdapat kalimat, while some people of the older Gen X and Boomer generations prefer to stay in the comfort of their own home. Ya, jadi walaupun ya beberapa orang dari generasi yang lebih tua, yaitu Gen X dan Boomer. Nah, ternyata kedua generasi ini ya beberapa orangnya lebih suka untuk tetap tinggal di rumah saja, bukannya pergi ke tempat-tempat yang jauh. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang Charlie. Gen Z visits a destination because it looks great in photos. Okay, now let's take a look at this question. The text mainly talks about blah blah blah. Teks ini sebagian besar berbicara tentang atau membahas tentang, maka soal ini menanyakan main idea. Ya, untuk mengetahui main idea, biasanya kita bisa ketahui ya dengan cara membaca bagian awal dari setiap paragraf. Karena biasanya jenis teks itu didaktif atau umum khusus. Ya. Jadi jika kita baca bagian awal dari paragraf yang pertama, the desire to travel, hasrat atau keinginan untuk jalan-jalan, is a key interest among the majority of Generation Z consumers, with more than half or 60% stating they have a strong urge to travel the world. Ya, jadi hasrat untuk jalan-jalan adalah minat utama
ya dari mayoritas konsumen Gen Z, ya dengan lebih dari setengahnya sekitar 60% yang menyatakan bahwa mereka punya keinginan yang kuat untuk berjalan-jalan keliling dunia, menjelajahi dunia. Lalu jika kita baca awal dari paragraph 2, yaitu kalimatnya adalah the passion point study reveals that for Gen Z, international travel is the overwhelming favorite when paired against domestic travel. Ya, dari penelitian oleh Passion Points yang mengemukakan bahwa bagi Gen Z, perjalanan internasional itu lebih menarik ya ketika dibandingkan dengan perjalanan domestik. Lalu pada paragraf yang ketiga terdapat kalimat tanya, why do people want to explore the world? Kenapa orang-orang begitu ingin untuk menjelajahi dunia? Ya, maka teks ini bicara tentang keinginan atau hasrat untuk jalan-jalan. Sehingga yang paling tepat adalah opsi yang alpha, passions for traveling. Okay, now let's take a look at this question. The purpose of the authors of both texts is bla bla bla. Tujuan dari kedua penulis teks tersebut adalah, maka soal ini menanyakan purpose atau tujuan dari penulisan teks. Ya, untuk mengetahui tujuannya, kita bisa baca bagian awal dari setiap teksnya. Karena biasanya inti teks itu di awal biasanya. Ya. Kita sebut sebagai deduktif. Oke, jika kita baca teks 1 paragraf yang pertama, terdapat kalimat why is fiber important? Kenapa serat itu penting? There are several benefits of consuming the daily adequate intake of fiber which are related to the way the body processes it. Ya, ada beberapa manfaat ya harian dari mengkonsumsi serat ya yang berkaitan dengan bagaimana tubuh memproses serat. Lalu pada bagian awal dari paragraf yang pertama, teks yang kedua, ya terdapat kalimat fiber is the portion of foods that does not break down when passing through the digestive tract. Serat adalah bagian dari makanan yang tidak berurai ya ketika melalui saluran pencernaan. Ya, maka teks ini bicara tentang fakta-fakta mengenai serat atau fiber. Sehingga yang sesuai dengan topik dari kedua teks ini adalah opsi yang alpha, yaitu to give facts about fiber. Karena teks ini tentang fakta ya, tentang fiber, tentang serat ya, sehingga jawabannya yang sesuai dengan tujuan dan topiknya adalah yang alpha, to give facts about fiber, memberikan fakta-fakta tentang fiber. Opsi yang bravo walaupun mungkin benar ya, ada bicara tentang fungsi-fungsi dari serat tapi tidak bicara tentang how, tentang bagaimana prosesnya fiber itu bisa berfungsi ya. Jadi opsi yang bravo agak kurang tepat ya pada kata how karena tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Opsi yang Charlie to disprove the eating habit theory, untuk membantah teori kebiasaan makan. Ya, teks ini tidak bicara soal membantah ya, tidak bicara tentang bantahan atau disprove. Opsi yang delta to encourage people to lead a healthy life, untuk memotivasi orang untuk menjalani hidup yang sehat. Maka opsi yang delta ini terlalu umum ya gitu. Karena kan menjalani hidup yang sehat itu tidak hanya makan serat ya, tapi banyak kebiasaan sehat lainnya. Seperti berolahraga, ya tidur cukup, menjaga kesehatan mental dan lain-lain. Tidak hanya tentang serat saja pastinya. Maka opsi yang delta kurang tepat karena terlalu umum. Opsi yang eco to show different kinds of fiber-rich foods, untuk menunjukkan beberapa jenis ya makanan-makanan yang kaya akan serat. Opsi yang eco juga kurang tepat ya karena mengenai jenis-jenis makanannya tidak terlalu dengan jelas ya disebutkan pada teks ini. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, to give facts about fiber, untuk memberikan fakta-fakta tentang serat. Okay, now let's take a look at this question. Which of the following best restates the second sentence in paragraph 4 in text 2? Manakah yang berikut ini yang paling tepat untuk menyatakan kembali kalimat kedua di paragraf yang keempat di teks yang kedua? Soal ini menanyakan restatement, jadi kita harus cari manakah yang maknanya terdekat dengan kalimat tersebut. Kalimatnya adalah sebagai berikut. Studies have shown that, penelitian telah menunjukkan bahwa the majority of seriously overweight people have diets low in foods containing fiber. Mayoritas dari orang-orang yang kegemukan memiliki diet yang rendah akan makanan yang mengandung serat.
ya. Foods containing fiber artinya adalah makanan yang mengandung serat. Di mana pada opsi yang D, foods containing fiber itu dinyatakan ulang dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama, yaitu kata-katanya sebagai berikut. Food rich in dietary fiber. Ya, jadi foods containing fiber itu memiliki makna yang mirip dengan food rich in dietary fiber. Makanan yang kaya akan serat, ya gitu. Ya. Jadi opsi yang delta adalah yang terdekat maknanya. Ya, jika kita baca opsi yang D sebagai berikut bunyinya. An intake of food rich in dietary fiber is associated with a favorable impact on body weight. Asupan makanan yang kaya akan serat itu berkaitan dengan dampaknya yang diinginkan terhadap berat badan. Sehingga yang tepat adalah yang delta. Opsi yang A, B, dan C itu sama sekali tidak ada kata yang menggantikan foods containing fiber. Ya, opsi A, B, C sama sekali tidak ada kata yang menggantikan foods containing fiber. Selain itu, opsi yang A juga kurang tepat ya, karena tidak bicara soal predictor. Opsi yang B juga tidak dikatakan bahwa menurunkan berat badan adalah mudah. Opsi yang Charlie juga kurang tepat karena malah fokusnya ke penelitian tersebut. Harusnya fokusnya ke hasil penelitiannya. Opsi yang Eco walaupun ada kata fiber from food ya, walaupun ada kata fiber from food masih kurang tepat ya. Karena pada opsi yang E malah fokusnya ke suplemen ya. Dimana suplemen ini sama sekali tidak dibahas pada kalimat tersebut ya. Jadi yang paling dekat maknanya adalah yang delta. An intake of food rich in dietary fiber is associated with a favorable impact on body weight. Asupan makanan yang kaya akan serat itu berkaitan dengan dampak terhadap tubuh. Ya, dampaknya adalah baik terhadap berat badan. Okay, now let's take a look at this question. From text 1 and text 2, we can infer that blah blah blah. Dari teks 1 dan teks 2 kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya, maka manakah pernyataan yang benar berdasarkan kedua teks tersebut? Soal ini menanyakan implied detail question, hal yang benar yang informasinya bisa kita cari di dalam teks, namun sifatnya tersirat ya karena ada kata infer. Pada teks 1, khususnya di paragraf yang ketiga, terdapat informasi bahwa an added benefit of fiber consumption is obesity prevention. Ya, salah satu manfaat tambahan dari mengkonsumsi serat adalah bisa mencegah kegemukan. Di kalimat setelahnya dijelaskan bahwa high fiber food supply a feeling of fullness by causing food to leave the stomach at a more controlled rate. Makanan yang tinggi serat menyediakan perasaan kenyang, memberikan perasaan kenyang ya, dengan cara menyebabkan makanan meninggalkan perut atau maksudnya lambung pada tingkat yang lebih terkendali. Lalu pada teks yang kedua, khususnya di paragraf yang keempat terdapat informasi since fiber-rich foods are filling and for most part low in fat, individuals are satisfied with less food and lose weight easily. Ya, karena makanan yang kaya serat itu filling, mengenyangkan. Dan sebagian besar juga low in fat, rendah lemak. Maka orang-orang puas ya dengan makanan yang lebih sedikit dan bisa menurunkan berat badan dengan lebih mudah. Ya, maka ya, kalimat ini ditemukan dari teks kedua, khususnya di paragraf yang keempat. Ya, maka pernyataan yang benar berdasarkan kedua kalimat ini, berdasarkan teks 1 dan teks kedua adalah opsi yang Eco. Bahwa food rich in fiber is recommended in a slimming program. Makanan yang kaya serat itu direkomendasikan, disarankan dalam program pelangsingan. Adapun opsi yang alfa kurang tepat ya, karena di teks ini tidak bicara secara spesifik bahwa cows and sheep ini adalah sumber serat ataupun bukan. Ya, tidak dibicarakan di teks 1 ataupun teks kedua tentang sapi dan domba, cows and sheep. Opsi yang bravo juga kurang tepat ya, karena tidak ada penjelasannya bahwa apakah makanan yang mengandung serat itu mudah atau sulit untuk ditemukan. Ya, tidak ada penjelasannya bahwa makanan yang mengandung serat ini relatif mudah untuk ditemukan. Maka bermasalah pada kata relatively easy to find.
Opsi yang Charlie, soluble fiber helps remove cholesterol in the body. Opsi yang C menyatakan bahwa serat yang soluble ini, yang larut ini, membantu membuang kolesterol di dalam tubuh. Jika kita cari informasinya, itu terdapat di teks 1 saja ya, khususnya paragraf yang kedua. In addition to benefiting heart health by reducing cholesterol. Ya, walaupun ada di teks 1 dan teks kedua ya, tapi fokusnya dikatakan bahwa bukannya membuang kolesterol, tapi hanya reducing, hanya mengurangi kolesterol. Lalu opsi yang D, opsi yang delta, fiber can protect us from suffering some kinds of cancer. Serat bisa melindungi kita dari menderita beberapa penyakit cancer. Kalau kita cari informasinya tentang hal ini, bisa kita temukan di teks yang kedua saja ya, yaitu fiber is known to lower the risk for diseases such as colorectal, gallstones, diabetes, breast cancer, and heart disease, among others. Ya, jadi bukannya serat ini melindungi dari beberapa penyakit cancer, tapi hanya mengurangi resiko. Salah satunya resiko penyakit cancer. Itu pun hanya disebutkan di teks kedua saja, tidak disebutkan pada teks pertama. Ya, jadi yang kita cari adalah jawaban yang tidak hanya benar, tapi juga tercantum di teks 1 dan teks kedua. Sehingga jawabannya adalah yang Eco, food rich in fiber is recommended in a slimming program. Makanan yang kaya serat itu direkomendasikan dalam program pelangsingan karena tidak hanya mengenyangkan tapi juga mudah ya, lebih mudah dalam hal menurunkan berat badan. Okay, now let's check this out. The authors of text 1 and text 2 agree that bla bla bla. Si penulis teks 1 dan teks kedua setuju bahwa bla bla bla. Maka soal ini menanyakan text relation, ya hubungan antara teks 1 dan teks kedua. Nah, jika kita baca informasi di teks pertama, khususnya di paragraf yang ketiga, terdapat kalimat an added benefit of fiber consumption is obesity prevention. Manfaat tambahan lainnya dari konsumsi serat adalah mencegah kegemukan. High fiber foods supply a feeling of fullness by causing food to lift the stomach at a more controlled rate. Makanan yang tinggi serat itu memberikan perasaan kenyang. Dengan menyebabkan makanan itu meninggalkan lambung pada tingkat yang lebih terkendali. Lalu pada teks yang kedua, khususnya pada paragraf yang keempat, terdapat informasi since fiber-rich foods are filling and for the most part low in fat, individuals are satisfied with less food and lose weight easily. Karena makanan yang kaya serat itu filling, maksudnya adalah mengenyangkan, dan sebagian besar rendah lemak. Maka orang-orang puas dengan cukup sedikit makanan yang lebih sedikit dan bisa mengurangi berat badan dengan lebih mudah. Ya, maka dari kedua kalimat ini, dari informasi di teks 1 dan teks kedua, bisa kita pahami bahwa opsi B, you do not feel hungry after taking some food rich in fiber adalah jawabannya, yaitu you do not feel hungry, kamu tidak merasa lapar after taking some food rich in fiber, setelah makan beberapa makanan yang kaya akan serat. Opsi yang A, C, D, dan E adalah semuanya benar, tapi hanya tercantum di teks kedua saja, tidak ada di teks yang pertama. Ya, jadi kenapa opsi yang B benar? Karena tidak hanya benar, tapi juga tercakup informasinya di teks 1 dan teks kedua. Sedangkan A, C, D, dan E hanya tercantum di teks kedua saja. Sehingga jawabannya adalah opsi yang B, you do not feel hungry after taking some food rich in fiber. Okay, now let's take a look at this question. The topic of both texts is bla bla bla. Topik dari kedua teks tersebut adalah, ya, maka soal ini menanyakan main idea. Untuk mengetahui main idea atau topik dari sebuah teks atau dari dua teks, ya maka sama ya, kita fokus ke bagian awal dari kedua teks tersebut karena biasanya intinya di awal atau jenis teksnya didaktif. Ya, maka jika kita baca bagian awal dari teks pertama, yaitu why is fiber important? Kenapa fiber atau serat itu penting? There are several benefits of consuming the daily adequate intake of fiber, which are related to the way the body processes it. Ya, ada beberapa manfaat
dari mengkonsumsi serat ya dalam jumlah tertentu yang cukup yang berkaitan dengan cara tubuh memproses serat. Ya, maka dari kalimat ini kita tahu ya bahwa ada banyak manfaat dari mengkonsumsi serat. Pada bagian awal teks kedua yaitu fiber is the portion of foods that does not break down when passing through the digestive tract. Serat adalah bagian makanan yang tidak terurai ketika melalui saluran pencernaan. Since these substances have such a large impact on overall health, individuals are encouraged to eat fiber-rich foods. Karena zat-zat ini yaitu serat tadi ya karena zat-zat ini punya dampak yang besar ya, maksudnya manfaat ya terhadap kesehatan secara menyeluruh, maka orang-orang dimotivasi ya untuk makan makanan yang kaya serat ya. Maka teks yang kedua pun sama ya tentang impact dampak ya atau maksudnya manfaat kesehatan ya. Maka kita harus untuk mendapatkan manfaat kesehatan kita harus makan makanan yang kaya akan serat. Ya, maka yang sesuai berdasarkan pernyataan di teks 1 dan teks kedua ya, bagian awal teks 1 dan teks kedua yang merupakan main idea dari teks 1 dan teks kedua, yang paling sesuai adalah opsi yang eco, yaitu the benefits, manfaat of consuming fiber, dari mengkonsumsi serat. Opsi yang alfa walaupun benar ya, tidak salah ya, bahwa fiber itu mencegah penyakit, tapi itu hanya salah satu hal yang sifatnya spesifik atau khusus aja ya gitu. Kalau jawaban kalau tentang topik itu haruslah hal yang sifatnya lebih umum. Jadi walaupun A benar, tapi A itu termasuk ke dalam yang eco, yaitu termasuk ke dalam manfaat dari mengkonsumsi serat, yaitu bisa mencegah penyakit. Dan bagaimana cara proses penyakitnya pun ada ya, tapi itu salah satu hal yang tercakup di opsi yang E, yaitu bahwa serat itu mencegah penyakit itu termasuk ke dalam benefits of consuming fiber. Opsi yang Bravo juga kurang tepat ya, karena tidak fokus terhadap jenis-jenis makanan ya, tidak fokus terhadap jenis-jenis makanan yang mengandung serat. Opsi yang C, opsi yang Charlie, research findings on fiber. Walaupun benar risetnya tentang fiber, tapi teks ini tidak terlalu fokus ya pada hasil temuan riset atau penelitian. Opsi yang Delta ini bagus ya, yaitu fungsi serat pada diet, pada makanan atau pada diet juga bisa ya. Namun yang paling mendekati kalimat-kalimat yang di teks ini, teks 1 dan teks 2, yaitu tentang benefits ya. Benefits atau manfaat dari mengkonsumsi serat ya. Atau impact, dampak positif atau manfaat bagi kesehatan gitu ya, yaitu dengan cara makan makanan yang tinggi atau yang kaya akan serat. Maka yang lebih terwakili adalah opsi yang eco ya, yang paling mewakili topik atau main idea dari kedua teks itu, teks 1 dan teks 2 adalah opsi yang eco, yaitu benefits atau manfaat dari mengkonsumsi serat. The benefits of consuming fiber.